Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mas. Iya. Dengan Mas Andika kan? Iya. Dari mana Mas barusan? Barusan dari cari makan. Dari mana? Iya. Jam istirahat ya? Iya. Mas Andika ini kelas 12 SMA kan? Iya. Oh ya. Makan apa tadi di kantin? Makan tahu telur. Makan tahu telur. Iya. Berarti sekarang Mas Andika nggak ikut masuk ke kelas? Kebetulan jam kosong. Jam kosong. Iya. Mas Andika sudah kenal ibu belum? Belum. Kalau gitu ibu kenalan dulu ya. Iya. Perkenalkan nama ibu Vinen. Di sini ibu menjadi konselor di sekolah ini seperti itu. Nah, kalau Mas Andika sendiri? Nama saya Andika Fidan. Siswa kelas 12 SMA. SMA. IPA, iya. Kelas 12 IPA berarti. Iya. Mungkin agak dikerasin ya Mas Iya. suaranya. Iya. Nah. Oh, jadi sekarang Mas Andika terus 12 habis ini mau lanjut kuliah di mana Mas? Masih belum tahu, soalnya masih bimbang, kan banyak universitas kampus yang bagus-bagus, jadi masih bingung. Ya. Tapi udah ada kayak pilihan dulu nggak? Dua atau tiga pilihan mungkin yang dibingungkan? Kalau kan sih ada, cuman masih nggak tahu akan ada perubahan apa enggak. Soalnya saya mau masuk hukum sama TKP itu. Di universitas? Ya masih nggak tahu, masih nyari. Kenapa kok saya milih dua jurusan tersebut? Mungkin kalau hukum kebetulan saya ini suka dengan maksudnya suka mempelajari. Ya. Terus kalau di kafe mungkin di satu sisi saya suka gambar. Suka gambar? Ya. Oh, udah itu enggak? Kalau emang mau masuk DKV udah nyiapin portofolionya belum? Lah maka dari itu kan masih bimbang gitu, masih bimbang. Sementara pilihan cuma dua ini, tapi kedepannya itu ada perubahan. Pengen masuk jurusan apa itu masih belum tahu. Ya. Berarti bingung ya masih mau kuliah di mana itu bingung? Ya kuliah di mana masih bingung, jurusan juga masih bingung gitu. Dari orang tua nggak pernah diskusi sama orang tua sebenarnya? Kalau diskusi dari orang tua sih, orang tua hanya mensupport itu. Soalnya kan kembali lagi yang menjalankan kan saya itu. Jadi apapun pilihan saya, menurut saya terbaik, ya orang tua support. Oh iya. Jadi sekarang Mas Andika tujuan datang ke ruang ibu ini untuk apa? Maksudnya untuk konseling kan? Iya. Untuk konseling. Sebelumnya Mas Andika sudah pernah konseling? Kebetulan belum, cuman saya akhir ini ada keresahan lah itu, maka dari itu kayak sempet ngobrol sama teman-teman lah, disuruh konseling ke itu ya. Berarti kemauan sendiri atau disuruh teman-teman buat konseling ini? Sebetulnya kemauan sendiri, soalnya mungkin ada teman-teman yang kayaknya kata teman-teman itu disuruh konseling, terus setelah tak pikir-pikir oh ya kayaknya perlu konseling juga kayak gitu. Mas Andika udah tahu belum apa itu konseling? Mungkin tahunya sedikit-sedikit tapi belum juga jelasnya. Tahunya Mas Andika gimana? Ya teman-teman nggak tahu
tahu keresahan lah, saya konseling. Terus habis itu tetap jalan keluar dari masalah tersebut saya yang itulah pokoknya bingung jelasinnya. Oke, kalau gitu dijelasin ya. Konseling ini gimana Sandika sebagai pembimbing itu bercerita tentang apapun masalah yang sudah Mas Andika hadapi tanpa perlu ragu-ragu dan benar-benar dengan jujur. Konseling ini nanti kita akan menggunakan ada teknik yang sebelum konseling itu nanti kita akan menggunakan teknik RSFI itu di mana itu konselingnya nanti kita akan fokus pada solusi. Jadi yang mencari solusi sendiri itu pastinya itu Mas Andika sendiri hanya seperti konselor itu tugasnya untuk mendampingi dan mengarahkan seperti itu. Kemudian Mas Andika tidak perlu takut, Mas Andika bisa bercerita dengan jujur dan tanpa perlu ditutup-tutupi, karena di sini juga kita kan punya etika kerahasiaan di mana konselor tidak boleh membocorkan rahasia cerita di konselingnya seperti itu. Jadi tidak usah takut ya Mas. Apakah ada pertanyaan? Kalau gitu Ibu lakukan untuk konselingnya 30 menit apakah cukup? Kalau misalkan nanti selama 30 menit Ibu melewati ini ternyata belum menyelesaikan permasalahan Mas Andika, maka dari itu mungkin kita bisa melakukan nanti pertemuan kedua begitu ya Mas. Nah, kalau begitu apakah Mas Andika sudah siap? Duduknya sudah nyaman Mas? Kalau belum nyaman duduk nyaman dulu. Sudah. Oke, kalau gitu Mas Andika bisa mulai bercerita. Jadi sebenarnya ini masalah nggak terlalu nggak terlalu mengganggu. Cuman akhir-akhir ini kayak saya merasa kalau misal masalah ini terus berlanjut, efek sampingnya bakal saya juga yang ngerasain. Masalahnya tentang apa? Tentang membuli. Kenapa kok gitu? Sebenarnya sih nggak ada masalah. Di satu sisi saya juga nggak pernah membuli dan saya nggak pernah dibully. Tapi untuk masalahnya ada di kelas saya. Itu. Jadi di kelas saya itu kan ada 2 kelas. Di SMA saya ada 2 kelas. Kelas 12 IPA A sama B. Kebetulan saya B. Di mana saya cukup merasa terganggu dengan para pembuli tersebut, karena para pembuli itu berasal dari kelas A, sedangkan saya kan kelas B. Kenapa kok kelas saya dijadikan target? Karena mungkin kebanyakan kelas saya anaknya pendiam, susah kayak ngobrol kalau misalnya nggak nyaman atau nggak kenal. Ini sebenarnya saya antara susah ngomong tapi harus saya omongkan yang itu loh, biar saya sendiri itu bisa memecahkan masalah tersebut, bisa menyelesaikan masalah tersebut. Yang paling sering dibully ke saya, ya dibully macam-macam, dan akhirnya saya kena imbasnya. Nah masalahnya mungkin anak-anak kelas A itu lebih kayak mereka merasa berkuasa, jadi semena-mena. Nah, dimana pernah menjadi kayak saya menjadi korban salah sasaran, kayak ya secara tidak langsung saya dirobek kayak gitu, helm saya dihancurin, ban motor
dikotori, tapi mereka itu ternyata salah sasaran. Kan kalau misal mungkin kalau orang lain atau siapa reaksinya pasti beda-beda kan. Tuh yang saya kayak kesel kayak gitu loh sama mereka ini, kayak mereka nggak nyari tahu dulu kayak gitu, ini motornya siapa. Pak, saya nemuin di depan kelas kayak gitu. Jadi kan kayak masa harus saya kasih nama kayak gitu. Itu masalahnya sebenarnya tuh mungkin anak-anak mau membuli atau ngerjain anak lain, cuman mungkin salah persepsi, salah ngerti kalau misal ini kan barangnya orang yang mau dibeli. Tuh sering saya tegur kayak misal kalau misal mau beli janganlah kasih barang-barang kayak gitu. Kalau salah beli ya wis kayak guyon-guyon sewajarnya aja kayak gitu loh. Kita kan nggak tahu orang yang dibully itu tertekan atau dapat imbas dari bulian tersebut kan. Jadi udah beberapa kali saya datengin, cuman ya itu tadi salah sasaran tuh. Dan mereka benar-benar salah sasaran. Mungkin aja sialnya itu barang saya itu ya enggak saya aja, kadang ada beberapa siswa yang teman saya yang enggak dibully, bener-bener enggak dibully ya, pernah kejadian kayak salah sasaran kayak tersebut, cuman enggak sesering saya itu loh, dimana mereka kayak main-main kayak gitu. Kalau sekarang kan saya kan masih belum kerja, jadi kan uang kan dapat dari orang tua. Terus orang tua kalaupun meminjam atau ngasih ke kita, seenggaknya kan kita harus merawatnya juga kan. Dan ya udah, kalau misal ada apa ya saya tetap bilang ke orang tua, cuman enggak sih, kadang pun saya bohong sama orang tua biar nggak dimarahin kayak gitu. Pernah saya dipanggil sama guru BK, dia sama guru BK sama kepala sekolah, mungkin karena pernah terjadi kayak konflik kayak gitu loh. Sebenarnya saya kan nggak mau konflik tersebut terjadi, cuman mungkin di satu sisi saya emosi. Saya aslinya orangnya jarang emosi, tapi kadang-kadang kalau saya emosi itu di satu sisi nggak bisa berpikir jernih. Apapun di hadapan saya itu takutnya kita buat celaka anak-anak atau apa gitu. Jadi masalahnya ya mungkin timbul dari itu, salah sasaran. Terus yang kedua ya masalahnya ada di diri saya sendiri. Misalnya saya mungkin masih belum bisa mengontrol emosi. Tuh sering anak-anak yang dibully gitu, tak suruh melawan, tak suruh apa, cuman kan mereka kan ya mungkin namanya pendiam, takut kayak gitu kan, macam atau gimana. Kalau mungkin di dalam lingkup sekolah ya nggak masalah sih, tapi ya jangan keterlaluan kayak gitu. Dan itu pun masih berlanjut sampai luar sekolah. Jadi makanya namanya ini kadang kala itu takut kalau keluar. Dan nanti sempat saya suruh lawan, suruh apa, cuman merekanya yang emang mungkin dasarnya takut atau mungkin gimana itu. Terus yang paling
mungkin karena emosi, kayak misal emosi udah capek di sekolah, di rumah disuruh-suruh apa, di apain gitu sama orang tua, apa dibentak tuh kan. Saya kan juga capek kayak gitu. Kadang-kala Kak, saya nggak salah, tapi waktu mata pelajaran tersebut guru itu kayak marah sama saya, padahal bukan saya yang salah tuh. Ya saya marahin balik, akhirnya ya sama saya. Oke, baik, kalau begitu di sini juga ada mencermati cerita Mas Andika tadi bahwasanya berarti akibat dari bullying yang salah sasaran. Ya, Mas Andika jadi tapi itu emang gini ya, Mas Indra jadi kayak emosinya Mas Andika itu sulit terkontrol. ya. Apakah dari Mas Andika itu emang bukan menjadi korban bullying, bukan ya? Kalau untuk korban bukan, soalnya kan nggak langsung kayak gitu loh. Dan emang mereka itu kayak ngakuin kalau mereka salah, tapi mungkin tujuan bully itu bukan ditujukan sama saya. Berarti kayak yang ganggu itu seperti kayak barang-barangnya Mas Andika Ya. sama gitu. Ya soalnya kan barang-barangku semua kan masih dibelikan orang tua, takutnya kan orang tua kan kayak nggak apa, kayak saya nggak bisa baca amanat, jadi cara kayak gini kayak gitu. Saya emosi, saya wis kayak kadang-kadang di rumah kayak gitu. Mas Andika udah pernah nyamperin ini si pelaku. sering tapi Berarti terulang, berarti ya silakan. bukan pelaku, bisa dibilang lebih ke kelompok geng. Cuman emang suka buat onar sih di luar atau di dalam sekolah. Jadi kayak ini membahasnya kayak udah keterlaluan kayak gitu. Mas Andika sudah pernah itu enggak berarti Mas Andika sudah sering ya menjadi korban salah sasaran. Ya sudah sering. Sudah berapa kali ya? 6 kali kayak gitu. Cara Mas Andika buat mendatangi mereka itu gimana caranya? Ya tinggal ditemuin, ditanyain siapa yang ngelakuin kayak gini gitu. Soalnya kan saya merasa nggak mungkin anak-anak murid saya kayak gitu loh. Awalnya nggak ada yang ngaku, akhirnya terus-terusan ngaku. Lama itu ngaku. Ngakunya setelah berapa kali Mas Andika berbuat? Ya nggak, waktu pertama kali itu saya datangin ke kelas, nggak ada. Akhirnya saya ke kantin, udah saya samperin geng tersebut, saya tanya baik-baik gitu. Cuman mereka nggak ada yang ngaku. Ya saya tanya terus dengan nada yang semakin tinggi kayak gitu loh. Terus akhirnya salah satu dari mereka ngaku. Berarti Mas Andika kalau mendatangi untuk mendatangi pelaku tadi ini tidak marah kan? Tidak marah, Atau tapi sambil marah sambil bentar? kalau di awalnya tidak marah, tapi ya ada yang mau ngaku, akhirnya ya udah agak marah juga itu. Di awal Mas Andika sudah pernah mengingatkan nggak bahwa bullying kayak gitu mungkin kepada si pelaku tadi? Kalau mengingatkan mungkin belum, cuman bilang kayak ngapain sih, nggak baik, mending nyari kegiatan lain kayak gitu tok tuh. Soalnya juga takutnya mereka tersinggung atau apa. Saya sendiri merasa nggak sepenuhnya saya ini punya tanggung jawab lebih sama hal tersebut kayak gitu. Oke, Mas Andika kan tadi dari Mas Andika itu tadi akhirnya kok dari teman-teman Mas Andika pelaku tadi yang salah sasaran membuat emosi Mas Andika sulit terkontrol. Ya. Nah, sulit terkontrolnya itu bagaimana Mas? Fokus inti masalahnya. Sulit terkontrol, kadang kan saya itu mungkin sudah memaafkan mereka, cuman
di pikiran saya itu masih ada kayak gitu. Itu dampaknya emosi, entah emosi di rumah di mana saya yang biasanya diem, lalu di rumah nurut, kadang suka ngelawan kayak gitu, di kelas juga diem, akhirnya suka kayak ngelawan, nggak bisa disinggung dikit. Terus yang paling besar efeknya ini di pas waktu saya mengikuti mata pelajaran, waktu ada guru saya sulit berkonsentrasi karena hal tersebut masih teringat terus kayak gitu. Jadi di satu sisi saya waspada sama barang-barang saya juga kayak masih ingat wajib kerja sama perlakuan mereka kayak gitu. Oh, berarti Mas Andika sudah mengontrol emosi ya, dan itu berdampak ke kehidupan Mas Andika sehari-hari di rumah maupun di sekolah saat belajar di kelas. Tapi sebelumnya Mas Andika tidak seperti ya? Enggak, sebenarnya orang yang cukup pendiam. Tapi mungkin ya kayak diganggu terus menerus kayak gitu. Tuh. Soalnya saya juga nggak pernah merasa mengganggu mereka. Sebelumnya Mas Andika sudah pernah kegiatan itu terjadinya masalah yang dihadapi saat ini, yaitu sulit mengontrol emosi itu sejak kapan? Apakah sudah lama? Kemungkinan 2-3 bulan. Ya, cuman apa ya? Kayak misal rasanya ada keganggu itu di 2 minggu pertama kejadian. Sebelumnya Mas Andika apa sudah pernah memiliki solusi untuk masalah yang apa sih yang buat dapat menyelesaikan masalahnya Mas Andika ini? Apakah sebenarnya Mas Andika pernah memiliki solusi dari masalah Mas Andika untuk mengontrol emosi tadi? Untuk saat ini belum, Bu. Karena saya kalau mikir solusi, saya otomatis kan mikir mereka, si pembuli. Kalau saya mikir pembuli tersebut, saya masih emosi kayak gitu. Akhirnya solusi itu nggak bisa saya dapat. Berarti Mas Andika dapat menyelesaikan masalah ini dengan ya sudah jangan usah memikirkan orang lain lagi seperti itu. Mas Andika juga sudah pernah menegur seperti itu. Bagaimana Pak? Mas Andika bilang kalau Mas Andika tidak apa ya, kalau menemukan orang itu maka Mas Andika tidak akan terkontrol lagi. Kalau seperti itu, bagaimana Mas Andika untuk tidak memikirkan orang itu lagi agar Mas Andika Mas Andika tidak tersulut. Ya, mungkin solusi dari Ibu bisa saya terima. Di satu sisi saya harus kayak ya udah, mungkin mereka kayak ya salah sasaran aja kayak gitu, tapi mungkin apesnya saya kayak terus-terusan kayak gitu. Ya mungkin saya harus kayak lebih sering-sering ibadah buat kita bisa mengikhlaskan masalah tersebut kayak gitu. Agar apa ya, hal tersebut tidak terulang lagi, mungkin Mas Andika juga bisa melaporkan ke guru BK atau ke kepala sekolah atau wali kelasnya terkait ulas sekolah itu bisa dibuat laporan agar tidak terjadi terus menerus seperti itu.
apa sih yang dapat Mas Andika simpulkan? Jadi kesimpulannya saya harus melupakan hal tersebut secara pelan-pelan. Ya mungkin saya harus lebih sabar. Saya harus rajin ibadah. Mungkin kedepannya ya kalau perlu ya mungkin saya ajukanlah ke wali kelas atau kepala sekolah kalau masih berlanjut. Di sini Mas Andika sudah dapat menemukan solusi masalah dari permasalahan Mas Andika. Mas Andika juga sudah mulai bisa menyimpulkan, ya itu sudah bagus Mas. Gak apa-apa Mas Andika, pelan-pelan aja coba untuk lupakan apa yang telah dilakukan pelaku-pelaku tadi itu ke Mas Andika. Meskipun Mas Andika bukan korban bullying, tapi Mas Andika itu terkena dampak dari perilaku bullying mereka ke orang lain yang berdampak pada Mas Andika seperti itu. Kalau begitu Ibu dapat simpulkan di sini Mas Andika sudah mulai menemukan solusi ya. Mas Andika bisa melakukan solusi tadi itu dan bahwa menurut Ibu sih nanti Mas Andika juga perlu menyampaikan ke sekolah, ke pihak sekolah terkait apa tingkah nakal teman-teman Mas Andika tadi. Dari ini karena sudah menunjukkan waktunya sudah 30 menit ya Mas. Oh iya sudah 30 menit. Jam saya sudah 30 menit. Konseling kita berapa ini? Apakah ada yang ingin Mas Andika sampaikan lagi? Selebihnya terima kasih. Apakah Mas Andika mau bertemu Ibu lagi di minggu depan atau sudah cukup? Sudah cukup ya. Berarti kita tidak ada konseling kedua ya terkait masalah Mas Andika yang sekarang. Kalau itu ucapan terima kasih juga sudah Mas Andika sudah percaya. Iya, Mas Andika sudah percaya pada Ibu, dia bercerita kepada Ibu. Jika suatu waktu Mas Andika ada ingin bicara lagi, Mas Andika bisa membuat janji seperti kemarin dan juga datang ke sini lagi. Kalau itu terima kasih Mas Andika. Konselingnya Ibu tutup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang mau makan.